Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Untuk bagikan berkat lewat firman Tuhan. Semalam sudah tidur jam berapa? Kebaktian jam 6. Di Jakarta udah agak jarang juga kebaktian jam 6 saudara. Tapi saudara, saya lihat orang-orang yang hebat. Amin. Setan pun masih ngantuk. Saudara udah begitu semangat memuji Tuhan. Amin. Lihat kiri kanan saudara, bilang sama dia, kamu orang hebatnya. Kamu orang hebat, kamu orang hebat. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Bukan kita sudah sama-sama Matius 15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Hari ini kita mau bicara tentang the magic key of life atau kunci keberhasilan dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Amin. Berarti apa yang kita jalani hari ini, apa yang kita terima hari ini sangat berhubungan dengan apa yang kita imani. Kalau kita tidak melihat perkara besar dalam hidup kita, kalau kita tidak lihat mujizat dalam hidup kita, bukan karena Tuhan tidak melakukannya buat kita, tetapi seringkali iman kita tidak sampai ke sana. Karena saya percaya bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Alkitab bicara dua hal tentang tidak ada yang mustahil. Yang pertama, Alkitab berkata bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Tetapi kalau sudah baca terus dalam Alkitab, ternyata bukan hanya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tapi dengar baik, bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Segala sesuatu boleh berubah. Presiden boleh berubah. Amin. Amin. Menurut saudara, saudara lebih senang presidennya berubah atau ganti? Sama aja kalau berubah sama ganti. Menurut saudara mana lebih baik? Presiden yang kira-kira yang baru atau yang agak lama, saudara? Bagian bilang, pendeta, kan semuanya jadi serba nggak pasti. Ini sekarang pendeta ada perubahan lagi. Saudara, selalu saya bilang begini. Ada orang yang bilang sama saya, pendeta, nanti begini. Selalu saya bilang begini, siapapun presidennya, yang belum dapat jodoh tetap aja masih sulit cari. Amin. Siapapun presidennya, pasti kekristenan menghadapi tantangan. Jangan sudah pikir kalau presidennya yang lama atau presidennya baru, oh nanti gereja akan beres semuanya. Tidak, Alkitab bilang kamu seperti anak domba di tengah serigala. Jadi saya mau ingatkan buat saudara, siapapun presidennya, tantangan pasti ada, gereja pasti melalui tekanan. Tapi Alkitab bilang yang menyertai kita lebih besar daripada yang melawan kita. Amin. Berkat kita tidak tergantung pada siapa presidennya. Berkat kita tidak tergantung pada berapa harga rupiah terhadap dolar. Tetapi hari ini saya mau beritahu, sesuai dengan iman kita, segala sesuatunya akan jadi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Hari ini kita mau bicara tentang iman yang besar. Lihat kiri kanan saudara, tanya sama dia, iman kamu besar nggak? Bilang sama orang yang nanya sama saudara, udah lu jangan tanya-tanya, mikirin aja diri sendiri. Ya, ngurusin orang lagi. Ya. Kadangkala bukan persoalan kita yang terlalu besar. Kadangkala iman kita yang terlalu kecil. Amin. Karena jika kita punya iman yang besar, maka kita melihat segala persoalan menjadi kecil. Amin. Kalau iman kita besar, suami nggak pulang 3 bulan aja itu persoalan kecil. Amin. Pulang-pulang dia jadi pendeta. Rupanya 3 bulan itu sekolah Alkitab, saudara-saudara. Tapi sekolah Alkitab di rumah istri muda. Maksudnya dia ngalamin tantangan, dia ngadapin persoalan sama selingkuhnya. Akhirnya dia bilang, nggak ada jalan yang lebih baik kecuali saya bertobat dan menjadi suami yang baik. Amin.
Tetapi kalau iman kita kecil, suami salah ngomong aja ribut. Suami salah ngomong sedikit, istri bilang, jadi kamu apa? Kamu apa? Pak, kamu udah terlalu lama nyakitin hati saya, Pak. Kalau memang udah gak bisa dipertahankan, Pak, lebih baik kita bercerai. Tinggal suami bilang, oh kamu minta sesuai dengan iman kamu jadi pada kamu. Pakai ayat lagi, saudara-saudara. Ya kan? Itu bahayanya. Ya kan? Kalau iman kita kecil, semua persoalan menjadi besar. Urusan presiden ganti aja kita bisa stres. Ya kan? Urusan ini lagi kita bisa bingung. Tapi kalau iman kita besar, kita bilang kepada masalah, hai masalah, engkau ada di bawah telapak kaki orang percaya. Amin. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan apa? Sangat menderita. Ibu ini anaknya kerasukan setan dan sangat apa? Menderita. Ada banyak istri-istri dia berdoa karena suaminya kerasukan setan. Amin. Jangan sudah bikin orang kerasukan setan harus teriak-teriak. Kalau suami udah umur 58 lalu tertarik sama perempuan umur 31, itu kerasukan setan dia. Ada ibu yang ketawa, pasti dia korban. Ada suami-suami yang menatap saya diam gitu. Itu pasti pelaku, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau suami sudah punya istri, masih tertarik sama perempuan lain, Pak, saya tegas aja ngomong, itu orang kerasukan setan. Tapi biar cuma saya aja yang ngomong. Jangan saudara pulang-pulang dari sini temuin suami saudara dan bilang, Gilbert tadi khotbah ya, bilang lu kerasukan setan, lu tahu. Jangan. Biar saya aja yang ngomong, saudara jangan ulangi kalimat itu. Minimal dalam hati, ini enak nih di sini. Ya, ya. Kan kadang-kala ada banyak orang main menjadi pelaku firman saja. Pendeta ngomong begitu pulang ke rumah lalu dia bilang sama lakinya, sayang lu gak datang, itu khotbah buat lu tuh. Katanya kalau laki punya perempuan lain ya, Gilbert bilang bagus bener tuh, katanya lu kerasukan setan lu. Jangan Bu, jangan sebut-sebut Bu. Dalam hati saja. Saya tahu dalam nama Yesus. Roh-roh kerasukan setan aku tolak lu. Iya kan? Jadi kalau seorang sudah bertobat, sudah jadi orang Kristen, masih pacaran sama Ahmad Abidin, masih pacaran sama orang yang tidak seiman, saya beri nama saudara kerasukan setan. Mungkin saudara menatap saya, dia bilang, enak aja si Gilbert ngomong main kerasukan setan. Kan gue punya pacar namanya Abdullah Toha. Loh, kalau saudara sudah tahu kebenaran, tapi saudara willingly gitu, dengan cara yang sehat, dengan cara yang sadar, saudara melanggar firman, saya beri nama saudara kan kerasukan setan, saudara. Saya sih kalau ngomong yang jelas-jelas aja, orang kan pagi-pagi kan masih ngantuk-ngantuk. Kalau kurang jelas dia nggak ngerti, tidur ya kan. Mendingan kalau pagi-pagi gini khotbah yang jelas. Yang udah begini-begini langsung, apa itu? Karena orang yang ngantuk di kebaktian kerasukan setan. Ada orang bilang sama saya, pendeta, kenapa ya pendeta? Saya kalau kebaktian kadang-kala suka ngantuk. Saya bilang, oh gampang. Sebelum kebaktian tidur dulu. Memang ada orang pulang jam 2 pagi, dipaksa bininya datang kebaktian jam 6, ya dia begini. Pendeta, aku tahu engkau membutuhkan doa, aku menjadi tiang doa bagimu. Iya. Orang kalau sudah tahu kebenaran nih, udah masuk dalam pelayanan, masih suka ngomongin orang, ngomongin sesama pengerja yang lain. Lu tahu nggak sih ini kan, itu kan tukang jilat. Tuh buat saya orang itu kerasukan setan tuh.
Benar. Yang kayak begitu yang tukang bikin perpecahan kan. Betul? Mungkin nggak ada pendeta yang berani ngomong. Saya kan sekali-sekalinya ini jam 6 pagi, biarin aja. Ya. Biarin aja ya kan. Saudara kan juga masih ngantuk-ngantuk, mau marah juga kan belum ada semangat. Kalau yang siang saya nggak berani, kalau udah begini nggak berani. Orang kan kalau udah siang kan udah emosinya udah memuncak. Kalau pagi-pagi kan masih lemah gitu, marah juga masih pengajarnya orang. Gitu. Orang kalau udah pelayanan masih suka ngomongin orang, ya kan? Ada lagi yang lain, orang pelayanan, konseling. Malah dia yang korsleting. Sih jelas aja bilang. Orang-orang seperti itu kerasukan setan. Membiarkan diri dipakai oleh setan untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Ada istri-istri, ada masalah sedikit sama suaminya langsung. Bu, kalau saudara sebentar-bentar marah, sebentar-bentar bebet. Jangan cuma pikir, ya itu kan namanya juga wanita, pendeta namanya itu kan kelemahan biasalah. Sebagai wanita diberkati Tuhan dengan karunia berkata-kata yang berkelimpahan. Bukan bu, bagi saya kalau ibu sebentar-bentar marah, sebentar-bentar bentak orang, sebentar-bentar maki, sebentar-bentar cewek gitu. Buat saya ibu kerasukan setan bu. Karena ibu membuat anak-anak stres di rumah. Ibu membuat suami rontok rambutnya. Jadi kalau suami-suami mulai rontok rambut, bu bertobat. Langsung, oh Tuhan, untuk setiap helai yang jatuh, ampuni dosa-dosaku. Mungkin sudah menatap saya dan bilang, dia yang rontok, gue yang suruh bertobat. Lu dia rontok karena stres. Coba kalau sudah baik, tumbuh lagi tuh rambut. Ada ibu-ibu yang mungkin dia pikir gini, oh pantas laki gue rontok melulu. Jangankan rambutnya, sebentar lagi giginya rontok. Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, iman bisa menyelesaikannya. Amin. Amin. Ibu ini bilang, anakku kerasukan setan dan apa sangat menderita. Jadi setan selalu yang dia ingin supaya lihat saudara apa? Menderita. Ayat 23. Tetapi dikatakan apa? Yesus apa? Yesus apa? Sama sekali apa? Saya pernah alamin nggak? Saudara doa kayaknya Yesus nggak jawab sama sekali. Saudara pernah alamin nggak? Saudara udah doa. Ada orang bilang sama saya gini, pendeta saya udah berdoa sampai berdosa. Saya bilang, apa lagi hubungan doa kok bisa sampai berdosa? Iya dari doa sampai akhirnya saya bersungut-sungut kan jadi dosa tuh. Tapi Yesus sama sekali tidak apa? Menjawab. Kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti itu. Aduh, sampai mungkin doa nggak cukup kali ya. Saya harus puasa kali. Saya puasa bagus, harus puasa. Puasa tuh harus. Tapi ada banyak orang pikir puasa itu aksi mogok makan. Tuhan, ini saya udah puasa nih. Tuhan nggak lihat nih. Saya udah pucat gini. Badan udah mulai kurus. Bibir udah mulai pecah-pecah. Panas dalam ya. Puasa itu bukan aksi mogok makan. Amin. Puasa itu bukan aksi mogok makan. Kita puasa supaya bisa lebih fokus sama Tuhan. Ada orang puasa jalan-jalan di Plaza Senayan. Itu bukan puasa, diet. Iya. Orang puasa itu artinya dia mau luangkan waktunya, nggak mau sibuk dengan hal dunia, supaya bukan memaksa Tuhan mengerjakan apa yang saya mau, tetapi memaksa saya untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Amin. Tapi dalam peristiwa ini Yesus sama sekali tidak apa menjawabnya. Tapi hari ini saya mau beritahu, iman membuat kita kuat meskipun Yesus sama sekali tidak menjawab. Jadi ingat, iman membuat kita kuat. Yang pertama dalam peperangan rohani.
Walaupun setan mau coba merasuk, tapi iman memberi keberanian untuk maju. Yang kedua sudah saya jelaskan tadi bahwa iman memberikan apa? Kekuatan ketika Yesus sama sekali kelihatan tidak menjawab doa kita. Lalu murid-murid datang dan meminta kepadanya apa? Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan apa? Berteriak. Oh, ini hal yang sangat mengecewakan. Orang lagi susah, orang lagi menderita, orang lagi stres, minta tolong sama Yesus. Yesus nggak jawab apa-apa, tapi murid-muridnya ngejengkelin banget, bilang, guru, suruh aja dia pergi. Tapi ini yang ketiga saya pelajari, iman memberikan ketenangan buat kita. Amin. Jadi iman yang pertama memampukan kita untuk menghadapi apa peperangan rohani. Yang kedua, iman memberi kekuatan buat kita ketika Yesus kelihatannya tidak menjawab doa kita. Amin. Dan yang ketiga, iman memberikan ketenangan di saat-saat yang mengecewakan. Amin. Biasanya orang di saat yang mengecewakan kelihatan aslinya. Kalau di gereja, wah hebat sekali. Sama malaikat beda-beda tipis. Tipis sekali. Cuma kalah di sayap. Cuma kalah di sayap. Kalau penampilan sih mirip. Kalau lagi nyanyi gitu. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Malaikat aja sampai minder. Malaikat bilang cuma beda di sayap doang nih. Ya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang kala kita kalau lagi di gereja, makanya coba-coba sekali-sekali sudah berdiri di sini. Kita kalau berdiri di sini kaki gemeter terus. Itu lihat wajah saudara, ada sinar kan, sama malaikat beda-beda tipis. Saya cuma belum tahu kalau sudah lagi marah aja. Saya khawatir Lucifer aja gemeter, lihat saudara. Lucifer bilang, gila gua aja kalau marah gak gitu-gitu amat katanya. Ada orang begitu. Kalau di gereja, sama malaikat beda-beda tipis. Tapi kalau lagi kecewa, kalau lagi marah, sama setan aja beda jauh. Lucifer bilang, gila tuh orang, ngeri gua kalau lihat dia marah. Ini orang disakiti. Dan secara psikologis kita pelajari, kalau sudah belajar psikologi, orang kalau lagi tertekan, itu cenderung mudah emosi. Makanya Pak, perhatikan. Ibu-ibu biasanya lebih banyak marah di atas tanggal 20. Iya. Jadi bapak-bapak perhatiin kalau ibu-ibu mulai, lihat kalender dulu tanggal berapa. Kalau saudara mau pulang terlambat sebelum tanggal 10. Paling istri begini, dari mana kamu? Nanti ada rapat. Oh, saya lihat. Oh, tanggal 7. Peristiwa yang sama tapi terjadinya tanggal 24. Dari mana kamu? Rapat. Rapat apaan? Rapat. Jangan-jangan merapat kamu. Nah, itu. Siapa yang ketawanya keras sekali itu? Pengalaman pribadi dia kan? Maaf Pak, kalau saya menceritakan pengalaman pribadi Bapak. Sebab kan ada orang yang kalau ditanya sama istrinya, kamu dari mana? Meeting. Bu, kalau Bapak bilang meeting, Ibu mesti tanya, meeting bahasa Inggris apa meeting bahasa Indonesia? Karena meeting bahasa Inggris itu artinya rapat. Tapi meeting bahasa Indonesia itu artinya begini. Nih meeting, gua piting, ya. Padahal suami udah jujur kan. Kalau meeting bahasa Inggris, tanyanya meeting apa, gitu kan. Tapi kalau meeting bahasa Indonesia, tanyanya meeting siapa. Iya kan. Lihat, jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, iman memberikan ketenangan di saat-saat yang apa mengecewakan. Murid-murid itu kecewain banget, suruh dia pergi. Enak aja. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata apa? Tuhan,
Tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wih. Anjing itu bagi orang Yahudi itu haram. Tidak kosher. Itu buat orang Yahudi anjing itu haram. Lain buat orang Manado sama orang Batak, anjing itu berkat. Iya. Cuman di Jawa ini aja kan anjing bertingkah. Anjing kalau di Jawa bertingkah sekali. Dia lihat orang dia gonggong. Ya kan? Orang Jawa kan takut. Asune. Wih, dia cokot. Orang Jawa kan kalau denger anjing gonggong kan takut setengah mati. Asune. Asune. Coba kalau di Manado sana. Anjing gak berani gonggong, ketahuan identitasnya soalnya. Kalau anjing di Manado atau di Medan gonggong, orang berkata, terima kasih Tuhan buat berkat yang kau sediakan siang hari ini. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ambil karung. Tapi buat orang Yahudi itu kalimat yang keras. Tidak patut ngambil roti yang ada di meja dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang dijawab oleh perempuan Kanaan itu? Dia bilang naik kurie, dia bilang benar Tuhan. Wah. Berarti yang keempat, iman membuat kita sabar. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Iman memberikan keberanian untuk kita masuk dalam peperangan rohani. Yang kedua apa tadi? Hah? Di ayatnya yang ke-23 dikatakan, tapi Yesus sama sekali apa? Tidak menjawabnya. Jadi iman memberikan kekuatan ketika jawaban doa belum kita alami. Dan yang ketiga, iman memberikan apa? Ketenangan. Ketenangan apa? Ketenangan di saat-saat yang mengecewakan. Tapi yang keempat, iman memberikan apa? Kesabaran. Kesabaran. Lihat kiri kanan saudara, bilang sama dia, sabar. Ada orang namanya sabar tapi suka ngamuk. Sampai orang bilang, wih sabar lagi ngamuk. Namanya sabar tapi ngamuk. Tapi saya percaya orang beriman itu harus sabar. Amin. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta saya doa pendeta tapi doa saya belum dijawab. Kalimat saya sederhana, sabar. Tahu nggak saudara? Ada banyak mujizat yang bisa terjadi kalau saja kita mau sabar. Ada banyak kita kehilangan berkat hanya karena kita terlalu emosional. Ada banyak gereja bisa pecah hanya karena apa? Terlalu emosi, kurang sabar. Ada banyak rumah tangga hancur cuman karena apa? Terlalu emosi. Ada banyak orang tua lihat anak-anaknya hancur, lari dengan seks bebas. Kenapa? Karena engkau terlalu emosi, Pak. Kadangkala kata-katamu sudah terlalu nyakitin, Pak, buat istrimu. Istrimu tuh hatinya udah luka tuh. Karena mulutmu tuh terlalu emosi. Belajar sabar, Pak, mulai hari ini. Amin. Udah jangan ibu-ibu yang bilang amin. Orang lagi ngomong sama bapak-bapak, ibu-ibu amin. Amin. Ini urusan laki sama laki. Perempuan ikut campur aja. Mentang-mentang presiden perempuan. Masih tinggal beberapa minggu lagi lah. Ya, nah. Saudara, dengar nih ibu-ibu nih. Ada banyak suami-suami hatinya udah luka. Mungkin ibu-ibu gampang aja bilang, suami saya berselingkuh, pendeta, suami saya berselingkuh. Bu, tapi engkau salah satu penyebabnya. Mungkin setelah menantang saya dan bilang, ini mentang-mentang sama-sama laki-laki mau belain nih. Bukan belain, ngasih tahu. Kadang-kala mulut saudara juga udah kelewatan. Saudara belajar sabar dikit, kenapa? Amin. Kalau saja saudara mau sabar, ada banyak mujizat terjadi. Di gereja kadang-kala ada banyak orang yang senang omongin orang.
memfitnah orang lain. Kenapa? Karena dia pikir kalau dia menjilat, kalau dia memfitnah orang lain, dia lebih cepat majunya tuh. Soalnya nggak tahu aja. Kadang-kadang di gereja urusan gitu juga ada tuh. Kalau ada orang yang dipakai Tuhan, ada orang yang maju diomongin. Lu tahu nggak sih ini? Kan di gereja juga ada banyak penjilat. Coba lihat orang gereja, kadang-kadang lidahnya udah pendek, terlalu banyak kejilat. Tapi di sini sih enggak lah, baik. Kelihatannya sih baik. Minimal saya lihatnya tahu kalau di belakang, ya kan? Tapi ini yang saya mau tegaskan nih buat saudara nih. Sabar aja. Sabar bukan berarti on. Ya udah sabar, ya udah kita diam aja, haleluya. Itu mah bukan sabar, separuh on itu. Sabar tuh berarti saya tenang ketika menghadapi segala persoalan, tapi ketika Tuhan suruh maju, saya maju bersama dengan Tuhan dan saya tahu Tuhan akan memberi kemenangan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dia bilang apa? Benar, Tuhan naik kurie, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya apa? Hai ibu. Amin. Dikatakan apa? Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ayo kita simpulkan. Yang pertama tadi apa? Iman memberi keberanian untuk kita masuk dalam peperangan rohani. Yang kedua apa tadi? Iman memberi kekuatan ketika apa? Kristus kelihatannya belum menjawab doa kita. Kuat sampai kita merebut mujizat. Lalu yang ketiga apa? Iman memberikan apa? Ketenangan di saat-saat yang apa? Mengecewakan. Dan yang keempat apa? Iman membuat kita sabar. Yesus menyebut ibu ini sebagai hai ibu besar imanmu. Sebagai hamba Allah kembali saya mau ingatkan buat saudara. Ayo mari hidup dalam iman. Tantangan pasti ada. Masalah pasti ada. Tetapi Alkitab bilang langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman Allah tinggal tetap. Alkitab dengan tegas berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap sampai selama-lamanya. Saya perhatikan sebagai kunci terakhir saya mau jelaskan. Ada dua hal yang membuktikan bahwa iman seseorang besar. Yesus bilang ibu besar imanmu. Nah, apa tanda bahwa iman seseorang disebut besar? Tadi sudah saya jelaskan fungsi iman. Nah, yang selanjutnya saya mau jelaskan. Apa kunci untuk kita menyadari atau tanda untuk kita menyadari bahwa iman kita besar? Apa tandanya? Yang pertama, iman nampak dalam perkataan. Sama-sama bilang sama saya, iman nampak dalam perkataan. Sama-sama bilang sama saya, iman nampak dalam perkataan. Dari perkataan kita tahu apakah kita beriman atau tidak. Kalau kita marah sedikit langsung bilang sama orang, lu pakai otak dong lu, otak lu nggak dipakai. Itu dari situ saja kita sudah lihat. Orang ini bukan orang beriman. Orang beriman nampak dalam apa perkataannya. Karena Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan jika kamu tidak bimbang tetapi percaya apa itu akan terjadi. Wanita Kanaan ini jelas. Orang suruh usir dia. Dia bilang apa? Tuhan tolong aku. Yesus bilang tidak patut mengambil roti yang di meja dan menyerahkannya kepada anjing. Dia berkata apa? Benar Tuhan. Perkataannya dahsyat. Suami-suami jaga mulut saudara. Istri-istri jaga mulut saudara. Ucapkan perkataan firman. Karena ada kuasa di balik perkataan saudara. Lihat kiri kanan saudara. Setiap saudara bilang sama orang sebelah saudara. Jaga mulut kamu. Kalau kebetulan sebelah saudara suami saudara. Kesempatan kapan lagi. Ya kan? Kalau di rumah saudara jangan berani-berani ngomong begitu. Nggak ada pendeta, nggak ada apa. Saudara bilang sama suami saudara, jaga mulut kamu. Jeder aja. Tiba-tiba ada piring terbang nempel di sini. Iya kan? Tapi kalau di depan pendeta kesempatan kapan lagi. Kalau suami marah bilang, lu saya kan cuma disuruh pendeta aja. Nggak enak saya kalau enggak. Ntar dapat kutuk lagi kalau enggak. Ya kan kapan lagi ya kan? Bilang sama orang sebelah kiri kanan saudara.
jaga mulut kamu. Amin. Amin. Sekarang bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, mulut kamu juga gitu. Kesempatan kapan lagi ya kan? Tadi kan istri ngomong sama suami, sekarang suami ngomong sama istri, mulut lu tuh jaga tuh. Alkitab bilang apa? Orang yang mau melihat hari-hari baik dalam hidupnya, biarlah dia menjaga perkataannya. Dan yang kedua saya pelajari, iman kita disebut besar, itu akan nampak dalam apa? Dalam semangat kita. Jadi iman yang pertama akan nampak lewat apa? Perkataan. Sama-sama bilang sama saya, iman nampak dalam perkataan. Setiap hari saudara bisa menguji apakah saya hidup dalam iman atau tidak. Lewat perkataan saudara. Yang kedua, iman nampak dalam apa? Dalam semangat. Sama-sama bilang sama saya semangat. Sama-sama bilang sama saya semangat. Saya percaya orang yang beriman itu punya semangat. Amin. Masalah sih pasti ada, persoalan sih pasti ada. Tapi orang beriman itu adalah orang yang punya semangat. Kadangkala dalam pelayanan KKR, kebangunan rohani, kan seringkali saya doa buat orang yang maju ke depan, altar call. Dari cara majunya saja saya udah lihat nih orang bisa terima mujizat atau enggak. Ada orang yang didoain ini. Didoain nih. Sampai pengurus yang bilang, merem. Merem. Namanya nih, mujizat jauh nih. Malaikat aja empet ngeliatnya. Coba saya pelajari dalam Alkitab, orang-orang yang terima mujizat adalah orang-orang yang punya semangat. Bartimeus itu disuruh diam tuh. Tapi Alkitab berkata apa? Dia berteriak lebih keras lagi. Wanita pendarahan 12 tahun itu bilang apa? Asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Padahal dia udah hampir nggak bisa jalan. Alkitab bahasa Inggris bilang she is crawling, berarti dia merangkak. Dia udah nggak bisa jalan, sembari merangkak. Orang banyak berbondong-bondong, pasti tangannya keinjak, pasti dianya juga kena lutut orang gitu. Dia tetap punya semangat. Amin. Ada banyak orang sebetulnya semangatnya udah dihancurin sama setan. Dia udah bilang ini, pendeta sekarang mau bisnis apalah, situasi begini serba nggak pasti lah. Ada banyak orang yang bilang, pendeta saya sih doa buat suami saya percuma pendeta. Saya udah doa sampai mulut saya berbusa. Lagi gimana orang bisa berdoa sampai berbusa? Ketelan iya kali. Saudara, sebagai hamba Allah nih saya mau ingatkan. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada. Tapi kita tetap harus punya semangat. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus tetap punya semangat. Sama-sama bilang sama saya, karena saya akan lihat mujizat. Sama-sama bilang, karena saya akan lihat kemenangan. Sama-sama bilang, karena Tuhan saya tidak pernah berdusta. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara. Apapun yang kau jalani hari ini akan sangat berhubungan dengan apa yang kau imani. Jangan pernah berpikir bahwa rumah tanggamu akan hancur. Jangan pernah berpikir bahwa hidupmu gak akan berkemenangan. Tapi mulai imani janji Tuhan. Kita berkata sehingga muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan kekurangan sesuatu yang baik. Amin. Ku tahu Bapak pelihara. Bapak peliharaku. Katakan dia baik, dia baik, dia baik, dia baik. Katakan ku yakin, dia selalu sertaku. Katakan dia baik bagiku. Amin. Apapun yang sedang kau hadapi, katakan ku tahu Bapa peliharaku. Bapa peliharaku. Katakan dia baik. Katakan dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan sama-sama, lewat badai cobaan,
Katakan semuanya mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Peliharaku. Katakan Yesus engkau baik bagiku. Musik main dengan sangat lembut, saudara. Yesus baik. Apapun yang dijanjikan ya dan amin. Tapi kadang-kala hidup kita yang jauh dari Tuhan, kita biarkan setan menguasai pikiran kita. Kalau saudara udah punya istri tapi masih tertarik sama wanita lain, kan saya beri nama saudara kerasukan setan. Bertobat, keluar dari ikatan saudara. Kalau saudara udah masuk gereja tapi hidup berselingkuh, saudara masuk gereja tapi jadi istri piaraan, saya beri nama kau kerasukan setan. Engkau udah pergi ke gereja tapi masih hidup dengan perzinahan. Engkau udah pergi ke gereja masih hidup dengan nonton blue film, pacaran dengan orang tidak seiman, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Saya beri nama kau hanya orang kerasukan setan yang perlu bertobat. Engkau betul ada di gereja, tetapi engkau main-main sama Tuhan. Engkau melayani Tuhan tapi engkau senangnya omongin orang. Engkau melayani Tuhan tapi engkau senangnya jatuhin orang lain. Engkau melayani Tuhan tapi engkau senang adu domba orang lain. Saya beri nama engkau kerasukan setan. Engkau cepat bertobat sebelum Tuhan mengambil kaki dia dari tengah-tengah saudara. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Biarlah kita bilang, Tuhan saya hanya mau hidup dekat sama Tuhan. Saya mau hidup beriman. Kata-kata saya harus berkata. Saya harus tetap punya semangat untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Tuhan beri yang terbaik. Karena itu apapun yang terjadi, saya diberi kekuatan. Apapun yang terjadi, saya akan menghadapi peperangan rohani. Apapun yang terjadi, saya akan tetap tenang. Apapun yang terjadi, saya akan sabar sampai saya lihat kemenangan yang Tuhan janjikan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Jadikan hari ini hari mujizat itu buat saudara. Katakan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Bukan persoalan saudara yang terlalu besar, tapi kadang-kala imanmu yang terlalu kecil. Itu yang membuat engkau menyerah. Itu yang membuat engkau berkata, Tuhan saya udah gak bisa terima suami saya lagi. Tuhan saya udah gak bisa ampuni ipar saya lagi. Tuhan saya udah gak kuat lagi ngadapin segala perkara. No. Tuhan tidak akan pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Bangkitkan imanmu dan bilang, Tuhan saya kuat. Tuhan saya akan menang. Tuhan saya akan sabar ngadapin semuanya. Sampai saya lihat mujizat terjadi. Ingat, orang yang datang pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukannya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Setiap saya ingin didoakan dan taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi dan saya mau doa sekarang. Bapa dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua. Karena kami tahu orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukannya. Kami angkat tangan kami dua-dua. Karena kami mengerti sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Oh Tuhan, kadang-kala persoalannya kami terpengaruh pada dunia dan segala kesenangannya. Kami jadi orang percaya yang biarkan diri dirasuk oleh kegelapan. Tapi hari ini hamba doa di dalam nama Yesus. Lihat tangan anak-anak yang terangkat dua-dua. Lihat mereka yang membutuhkan mujizat. Lihat mereka yang menantikan kuasa. Lihat mereka yang membutuhkan kemenangan. Lihat mereka yang menantikan pemulihan. Bapak-bapak doa di dalam nama Yesus. Anugerahmu, kuasamu, berkatmu boleh tercurah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Setiap saudara angkat tangan dua-dua. Ingat ini. Alkitab berkata, minta maka kepadamu akan diberi. Alkitab berkata, berseru kepadaku maka aku akan menyaut kepadamu. Tetapi Alkitab juga ingatkan kita, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita sudah minta, kita sudah imani, ayo kita bertindak mulai hari ini. Jadi orang-orang yang kuat di tengah-tengah peperangan rohani. Jadi orang-orang yang kuat meskipun kelihatannya doa kita belum dijawab, tapi janji Tuhan ya dan amin. Jadi orang-orang yang tenang ngadepin hal-hal yang mengecewakan sekalipun. Belajar sabar. Engkau pasti menang. Engkau pasti melihat mujizat. Engkau pasti akan terus naik bersama dengan Tuhan. Tapi engkau sabar. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya beri waktu 1-2 menit ini untuk siap saudara doa. Gak perlu kiri kananmu dengar, cukup engkau dengan Yesus. Mungkin ada dosa yang kau ingin akui, mungkin ada beban yang kau ingin ceritakan. Saya terlalu percaya kehadiran kita dalam rumah Tuhan itu adalah saat perjumpaan dengan Yesus. Bawa segala persoalan saudara. Mungkin ada karakter saudara, ada kebiasaan buruk yang saudara ingin lepaskan mulai hari ini.
buat komitmenmu sama Tuhan. Jadikan pagi ini pagi yang sangat intim dengan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Mbak juga doa buat yang sakit. Karena Mbak percaya kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Yang sedang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tandanya akan menyertai orang percaya bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit. Dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan. Dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Lalu angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami letakkan tangan kanan kami pada bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan berkat mujizat mulai terjadi. Oh, karena kami percaya Yesus kami tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Kami bersorak, kami bersuka cita. Kami tahu janjimu ya dan amin. Haleluya. Setiap yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus sudah berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani dan kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yesus tidak pernah gagal. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapak, ke dalam tangan Tuhan yang kuat, hamba menyerahkan jemaat-Mu. Pagar dan benteng itu tuntunan selesai. Sehingga mulai hari ini apapun yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Kemanapun mereka pergi, berkat Tuhan menyertai. Dimanapun Tuhan tempatkan, mereka boleh jadi saksi Tuhan yang menyatakan kemuliaan. Bahkan digenapkan firman-Mu dalam hidup mereka. Bahwa mereka tidak akan turun tapi diangkat naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Digenapkan firman-Mu dalam hidup mereka. Bahwa satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Kami juga topang bangsa dan negara kami, ya Allah. Karena kami percaya segala pemerintahan datangnya dari Tuhan. Tuhan telah mengangkat presiden yang baru. Dan Tuhan kami doakan sehingga bangsa ini tetap aman dan tentram. Kami berdoa supaya gereja-gereja Tuhan tetap maju, gereja-gereja Tuhan tetap bertumbuh, gereja-gereja Tuhan tetap tajam dalam visinya. Dan kami berdoa buat bangsa ini agar roh-roh kegelapan tidak lagi menguasai bangsa ini. Kami doa supaya dukun-dukun tidak akan ada di istana di dalam nama Yesus. Kami doa tidak ada paranormal yang ngatur kebijaksanaan apapun di bangsa ini di dalam nama Yesus. Kami doa supaya bangsa ini kembali didedikasikan kepada Tuhan. Sehingga di tengah-tengah bangsa ini ada damai sejahtera. Kami doa supaya tidak ada bom lagi yang meledak di dalam nama Yesus. Kami doa supaya agama-agama tidak lagi diadu domba di dalam nama Yesus. Kami doa supaya damai sejahtera ada di bangsa ini. Kelimpahan boleh turun. Tingkat pengguna narkoba berkurang, bahkan habis di bangsa ini. Tingkat pengangguran menurun, tingkat kemiskinan menurun. Tapi damai sejahtera, berkat, kelimpahan, ketenangan boleh ada di bangsa ini. Di dalam nama Yesus kami doa. Terima kasih Bapak. Tutup mata kita, angkat tangan kita dua-dua. Nyanyikan pujian sekali lagi, katakan ku tahu Bapak peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Haleluya. Bapak peliharaku, Dia baik,
Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.